Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membuat animasi rotasi dengan menggunakan fungsi clockwise ya. Jadi rotasi searah jarum jam ya. Yang pertama, di sini kita akan membuat objeknya ya. Dan di sini layer pertama saya akan membuat objek dengan menggunakan oval tool ya. Di sini diklik. Lalu untuk fill colornya saya akan menggunakan warna merah. Di sini ya, gradasi merah. Kita buat sebuah lingkaran ya atau oval di sini. Untuk size-nya boleh disesuaikan. Untuk size-nya boleh disesuaikan saja. Kedua, di sini saya akan menambahkan lagi, masih di layer 1 ya. Saya akan menambahkan lagi menggunakan resting ya. Selanjutnya kita pindahkan ke oval ya. Ini. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita gabungkan ya. Kita gabungkan antara oval sama rectangle. Cara Ctrl G saja. Kita gabungkan di sini. Jadi kalau misalnya kita pindah-pindah, dia tidak akan terpisah. Oke. Selanjutnya di sini kita boleh di layer 1 kita ganti namanya, misalnya batang kipas. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi untuk fungsi untuk tombol-tombolnya ya. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi tombol-tombolnya. Kita tambahkan layer di sini. Yang pertama tombol off ya. Boleh kita ketikkan di sini untuk teksnya off di sini. Oke, ini boleh diganti off ya. Selanjutnya untuk colornya boleh misalnya mau putih atau warna yang lainnya, boleh disesuaikan saja ya untuk colornya. Di sini misalnya saya kasih putih saja untuk si tombolnya. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan lagi untuk tombol-tombol kecepatannya. Kita tambahkan layer ya. Misalnya boleh kita copy paste di sini. Untuk tombol yang pertama. Kecepatan 1 misalnya di sini ya. Kita kasih nama kecepatan 1. Untuk teksnya boleh dirubah ya. Ini kita kasih angka 1.
Selanjutnya kita tambahkan layer ya. Untuk kecepatan 2 kita copy paste saja. Kita rubah teksnya, kita ganti 2. Sekarang kita akan menambahkan layer lagi untuk kecepatan ketiga ya. Ini boleh ini kita copy paste. Untuk teksnya boleh copy paste ya, 3 ya. Oke, ini sudah ada tombol-tombol off 1, kecepatan 1, 2 dan 3 ya. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi untuk baling-balingnya ya. Kita layer baru ya, new layer, untuk menambahkan lagi sebuah baling-balingnya nih. Oke, kita akan menggunakan yang oval ya. Ini saya kasih warna putih atau abu-abu di sini. Ini untuk baling-balingnya, untuk size-nya boleh disesuaikan saja ya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan copy paste ya untuk arahnya di sini. Boleh saya akan menambahkan untuk ukuran atau garis di sini ya. Ruler untuk supaya lebih mudah untuk menyesuaikan. Satu lagi. Kita copy paste saja untuk yang satunya ya. Kita kasih arah yang berlawanan, boleh klik kanan, transform, lalu pilih rotasi di sini yang 90. Kok di sini. Oke. Nah, sudah selesai ini. Nah, sekarang kita pindahkan ke samping sebelah sini ya. Tetapi terlebih dahulu kita akan menambahkan lagi untuk tombol di sini di tengah-tengah sini ya. Kita klik oval. Kita akan membuat sebuah lingkaran. Di sini kita masukkan ke sini. Kita rapihkan. Oke. Selanjutnya kita akan hilangkan saja untuk garis untuk pembantunya, kita hilangkan. Lalu kita pindahkan ke sini ya untuk si baling-balingnya. Kita pindahkan ke sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan rubah untuk layernya, misalnya di sini kipas 1 ya. Selanjutnya kita akan membuat untuk animasinya dan penggunaan clockwise-nya ya. Penggunaan fungsi clockwise-nya. Di sini saya akan gunakan di frame 30 di sini.
klik kanan, insert frame di sini ya. Lalu kita kembali ke frame sebelumnya, di frame 1, klik kanan, create motion twin ya. Nah, coba kita, nah di sini masih di frame 1, kita gunakan yang clockwise-nya ya. Nah, di sini di direction, di properties, direction, klik clockwise ya, di sini searah jarum jam ya. Oke. Nah, selanjutnya boleh kita fly coba. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, sekarang ini kan tadi batang kipasnya tidak terlihat ya. Nah, di sini kita akan gunakan, kan ini baru tombol 1, 2 dan 3, nanti kita akan atur. Tapi terlebih dahulu di sini kita akan menambahkan untuk frame supaya nanti si batangnya terlihat ya. Di frame 60 misalnya di sini ya. Kita kasih frame di sini. Insert frame ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan lagi untuk pergerakan kipas yang kedua ya. Kita tambahkan layer di sini. Kipas 2. Nah, untuk pergerakan untuk kecepatan kedua, ini kan baru pertama, kecepatan pertama di sini ya. Sekarang untuk kecepatan kedua di sini di frame 31 ya. Klik kanan, insert keyframe di sini. Lalu kita copy paste saja untuk si objeknya ya di sini. Tapi terlebih dahulu kita akan membuat sebuah ukuran atau garis pembantu di sini supaya nanti untuk untuk yang kipas kedua atau di kecepatan kedua supaya sama untuk posisinya gitu ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan copy paste untuk si baling-balingnya. Ctrl C, lalu klik di layer selanjutnya di sini, Ctrl V. Nah, sekarang kita akan pindahkan ke atas ini. Kita rapihkan, nah, seperti ini. Nah, di sini boleh kita rubah, misalnya di sini kipas 2. Nah, di sini kita akan animasikan ya. Nah, di sini kita di posisi 50 saja di sini ya. Ini terlebih dahulu ini kita remove saja. Nah, klik kanan, remove frame. Nah, di posisi 50 di sini ya untuk yang kecepatan kedua ya. Lalu kita klik frame 31, klik kanan, create motion twin. Nah, di sini di properties direction jangan lupa di klik clockwise-nya ya. Klik seperti ini. Coba kita lihat. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menambahkan lagi satu layer di sini untuk yang kecepatan ketiga ya. Untuk kecepatan ketiga posisinya di frame 51 di sini ya. Klik kanan, insert keyframe, lalu kita copy paste dari baling-baling sebelumnya di sini ya. Ctrl C, nah di sini klik Ctrl V. Kita pindahkan si baling-balingnya ya. Seperti ini. Selanjutnya di sini di layer 8 di kipas ketiga boleh diganti misalnya kecepatan 3 ini ya. Oke, di sini klik di frame 51, klik kanan, create motion twin. Lalu jangan lupa untuk direction di clockwise ya. Seperti ini. Coba kita lihat. Nah, ini lebih cepat untuk pergerakannya ya. Ini yang kecepatan pertama. Ini kedua ya, dan ini ketiga. Oke. Nah, sekarang kita atur untuk buttonnya ya, dari kecepatan 1 sampai 3 dan juga off-nya di sini. Oke.
yang pertama kita klik yang off dulu ya. Klik off di sini. Lalu kita klik kanan, convert to symbol, di convert dulu ya. Nah, ini untuk name-nya kita kasih nama off ya. Untuk tipe button oke, lalu di sini kita kasih nama off untuk intense name-nya. Oke. Selanjutnya di kecepatan 1 di sini ya, sama untuk di convert ya, klik kanan untuk di kecepatan 1 sama seperti tadi ya. Nah, di sini. Tapi ini supaya lebih mudah untuk mengatur convertnya atau buttonnya, kita hilangkan dulu untuk si garisnya ya. Kita hilangkan dulu saja. Nah, sekarang kita atur untuk buttonnya ya, button 1 di sini. Kita tombol 1 di sini, klik kanan, convert to symbol. Ini kita kasih nama 1 button, oke. Lalu kita untuk pengaturan overnya ya, edit in place di sini. Nah, ketika over di sini klik kanan, insert keyframe ya. Lalu selanjutnya down, insert keyframe, kita akan perkecil untuk size ketika diklik nanti. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita atur untuk tombol yang kedua ya. Untuk kecepatan kedua. Klik kanan, convert to symbol, ini kasih nama 2 button, oke. Ini kita atur untuk editing place-nya. Keyframe kita perkecil. Selanjutnya yang ketiga ya, kanan convert to symbol, ini kasih 3, oke. Lalu edit in place, per kanan, set keyframe kita perkecil. Nah, tadi yang off juga sama ya, kita di edit in flash supaya nanti pas diklik dia ada perubahannya ya. Klik kanan, edit in flash ya. Oke, insert keyframe. Lalu perkecil. Oke. Ini sudah kita atur untuk buttonnya ya, atau tombol-tombolnya di sini. Sudah kita atur, coba kita lihat hasilnya ya. Nah, ini ada klik, ini sudah ya. Nah, di sini kita akan mengatur untuk scriptnya ya. Sekarang kita akan atur untuk scriptnya. Nah, di sini kita akan menambahkan layer action ya. Kita tambahkan layer action. Yang pertama di sini kita akan atur untuk kecepatan pertama di sini ya. Kecepatan pertama kita klik ya di sini. Lalu kita klik buttonnya. Kita klik window di sini. Lalu action di sini. Kita selanjutnya di sini kita akan mengatur untuk scriptnya ya. Nah, saya sudah menambahkan action tadi ya. Nah, di sini yang pertama kita akan atur dulu untuk fungsi tombol off ya. Kita klik di sini, klik tombolnya di sini, klik window, klik action, lalu klik ini, klik lalu timeline navigation. Kita stop di off ya, di frame 1 kita stop di sini ya. Oke, kita close. Nah, selanjutnya kita atur untuk kecepatannya sekarang ya.
Jadi tombol off, sekarang tombol kecepatan pertama, kedua, dan ketiga di sini ya. Sekarang yang pertama dulu di sini kita klik ya. Untuk buttonnya, kalau window action, klik untuk scriptnya, action, terus klik timeline navigation, klik to go to frame and fly di sini. Nah, di sini untuk menjalankan itu kita posisinya dari frame 2 ya. Di sini klik 2. Oke. Nah, ini sudah ada ya. Nah, coba kita lihat dulu ya untuk hasilnya. Ini masih terus ya, karena di sini tombol kedua dan ketiga kita belum atur untuk scriptnya, sehingga di sini masih berjalan dari 1 sampai 3 ya. Sekarang kita atur untuk kecepatan kedua di sini ya. Klik. Nah, ini untuk kecepatan kedua itu posisinya di 31, frame 31 di sini. Klik to go to frame and fly di sini ya. Nah, di sini kita rubah menjadi 31. Oke. Nah, ini sudah kita atur ya untuk frame yang kedua. Coba kita lihat. Pertama, kedua ya. Pertama, kedua. Oke. Selanjutnya kita atur untuk yang ketiga ya, frame yang ketiga di sini, atau kecepatan ketiga di sini ya. Kita atur untuk kecepatan ketiga di sini ya. Klik action, lalu klik untuk scriptnya, action script, timeline. Nah, untuk kecepatan ketiga itu di frame 51 ya. Go to frame and fly di sini, ini 51. Oke, kita close. Klik. Coba kita lihat di sini. Nah, ini cepat. Yang kedua, ini pertama. Ya, ini masih belum stabil ya. Kita atur untuk fungsi daripada ini kan masih kebalik ya. Ini masih dari posisi, coba kita lihat di sini masih, misalnya kita klik frame 1, nah dia berhenti ya. Nah, dia tidak kembali. Misalnya kalau di frame 1 itu terus belum kita off. Ini masih belum masih berjalan sesuai dengan fungsi frame di sini, sampai misalnya yang tombol pertama sampai frame 30, dia berhenti di frame 30 ya. Nah, ini bagaimana caranya supaya terus berputar ya. Jadi si frame-nya itu terus berputar sehingga sebelum di off-kan di sini ya. Oke, kita atur di sini untuk looping-nya ya. Nah, di sini untuk frame di sini ya, kita atur dulu untuk kecepatan pertama supaya dia berjalan terus atau berputar terus sebelum kita off ya. Berarti kita harus kalau misalnya sudah 30 kembali ke frame 1 seperti itu ya. Berarti di sini di kecepatan 1 ya, kita klik di frame 30 di sini ya. Di kecepatan 1 di frame 30, klik window action. Lalu kita klik untuk scriptnya, klik action script, timeline navigation di sini. Lalu klik klik to go to frame and fly di sini ya. Nah, di sini berarti kita kembali ke frame 2 di sini ya, karena supaya nanti berputar terus sebelum di off-kan di tombol-tombolnya seperti itu ya. Ini berarti kita rubah menjadi 2 ya. Nah, ini untuk fungsinya kita
delete saja karena kita tidak akan menggunakan fungsi mouse-nya ya. Tidak akan diklik, ini hanya untuk fly saja seperti itu ya. Kita delete saja. Lalu kita close di sini ya. Yang selanjutnya juga sama di sini ya. Untuk yang kecepatan kedua di sini posisinya di frame 50, di sini diklik ya. Lalu di sini juga sama, go to frame to klik to go to frame and fly di sini. Di frame di frame kecepatan kedua ya. Nah, di sini kita rubah menjadi 50 di sini ya. Nah, di sini untuk frame 50 itu posisinya di angka 31 di sini ya, karena dia akan berputar terus ya. Berarti kita ganti 31. Oke, nah ini untuk fungsinya kita hilangkan. Kita close ya. Nah, selanjutnya untuk kecepatan ketiga di sini klik ya. Lalu klik. Untuk kecepatan ketiga posisinya di 51 di sini ya. Nah, di sini ya. Oke. Ini kita hilangkan functionnya. Klik. Oke. Nah, coba kita lihat untuk hasilnya ya. Klik satu ya, masih berputar di posisi kecepatan pertama. Sekarang kita klik kecepatan kedua ya, sedang berputar. Sekarang kecepatan ketiga. Nah, dia terus berputar sebelum kita off kan di sini ya. Nah, ini fungsi off-nya kita belum gunakan untuk scriptnya ya. Untuk perintah untuk stop. Berarti kita gunakan lagi untuk scriptnya untuk stop di sini ya. Untuk off di sini ya. Berarti kita klik di sini untuk off ya, untuk fungsi off-nya. Klik, kita klik window action, lalu kita ketikkan untuk perintah stop di sini ya. Ini kita sudah dari untuk pertemuan sebelumnya kita sudah pelajari bagaimana untuk fungsi stop ya. Kita ketikkan di sini untuk fungsi stop ya. For flash di sini ya. Event di sini mouse event ya. Titik 2 enter, lalu fungsinya kita ketikkan untuk fungsinya ya. C besar, S besar ya. Klik stop event ya. Event tidak pakai S. Mouse event. Turun tutup. Enter. Sini untuk gunakan fungsi stop. Titik 2. Sekarang kita gunakan untuk memanggil fungsi stopnya ya. Manggil tombol stop. Tadi di tombol stop itu di name-nya adalah off, berarti kita sama di sini ketikkan off ya. Klik titik E di sini ya. Lalu event L besar di sini ya. L besar di sini listener, add event listener ya. Lalu sini buka di sini ya, mouse event ya. Ketik di sini lalu klik mouse besar semua ya.
underscore out, koma di sini klik stop ya, klik stop. Tutup ya. Nah, seperti ini. Coba kita lihat untuk hasilnya. Nah, kita jalankan tombol pertama, lalu kita off. Nah, dia berhenti ya. Sekarang jalankan yang tombol ketiga, makin cepat ya. Tombol kedua sedang, tombol pertama makin lambat ya. Seperti ini, lalu kita off. Nah, seperti ini fungsi daripada fungsi klik. Ini fungsi yang kita gunakan untuk animasi clockwise ya, atau perputaran satu arah jarum jam di sini ya. Off. Oke. Nah, ini untuk skripnya ya. Oke. Kurang lebih seperti ini ya untuk fungsi animasi menggunakan rotasi ya, animasi menggunakan rotasi dengan menggunakan fungsi clockwise ya. Jadi perputaran rotasi searah jarum jam di sini ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan sekarang, dicukupkan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, ketemu ke pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.